Gubernur daerah yang kerjaannya selalu konten, berkunjung ke sini bikin konten, berkunjung ke sana bikin konten. Gubernur daerah itu tidak serta-merta bisa mengklaim 100% setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan. Tidak loyo, tidak semaunya, tidak malas-malasan, harus disiplin. Bupati Cianjur tengah menjadi sorotan usai menjalankan kebijakannya yang sama persis dengan Kang Deddy. Bupatinya beranian? Siap? Digantian enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Teman-teman semua pasti masih ingat ya dengan pernyataan Farel atau siapa mungkin namanya di situ kemarin tentang Kang Deddy, kebijakan Kang Deddy memasukkan anak-anak ke barak militer begitu. Ini terjadi teman-teman sekarang ya. Semua simpatisan partai yang dimana Farel bernaung teman-teman ya, Partai PAN ya, mengadakan hal yang sama. Ini menarik teman-teman kita reaksi ya. Sepertinya Farel juga masuk di barak militer ya. Ini menarik kita reaksi teman-teman ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Minum! Kenapa kamu minum? Ingin kader-kader partai itu tidak loyo, tidak semaunya, tidak malas-malasan, harus disiplin, cinta NKRI, bela negara untuk kemajuan Indonesia Merah Putih. Sit down! Bupati Cianjur tengah menjadi sorotan usai menjalankan kebijakannya yang sama persis dengan Kang Deddy. Mulai dari mendidik anak di barak militer, membantu rakyat yang sedang kesusahan, dan yang paling menarik ia sangat gercep ketika mendengar keluhan warganya. Seperti yang terlihat kali ini, ia mendapat laporan jalan yang rusak. Tanpa banyak basa-basi, Pak Bupati langsung terjun ke lapangan dan memperbaiki jalan tersebut. Gimana menurut kalian, Lur? Ini sama Bupati mana ini? Bupati Subang. Hari ini apa yang dikerjakan pagi hari ini? Kita menata kawasan di daerah Kunihani. Kita membuka seluruh bangunan yang di jalan provinsi sampai Kota Bandung, sampai Sumedang. Nanti seluruh kios-kios liar, kumuh kita bongkar, kemudian kita bangun kios-kios baru yang rapi, bersih, dilengkapi oleh toilet dalam jaraknya, ada rest areanya. Ini cara kita menata. Ini daerah dinobatkan sebagai daerah pariwisata, duitnya dialaan, tapi daerahnya dibiarkan terus mengalami penurunan. Penurunan daya dukung lingkungan, estetika, butut. Bener gak? Bupatinya beranian? Berani. Siap? Siap. Digantian enggak? Ya. PTP dukung, Pak. Ya. PTP dukung ya? Siap. Nanti ini kebun teh yang sudah berubah jadi kebun sampah tidak kita kembalikan jadi teh ya. Kita kembalikan jadi nanas ya. Nanti kalau PTPN KSO-nya dengan swasta, udah KSO-nya dengan Pemprov, Pak. Kita bayar kok, kita sewa, Pak. Siapa ya? Siap. Nanti awal Juni kita bicara ya. Nuhun, salam untuk semuanya. Ayo ece-ece tak wae bisa dibongkar bangunan nanas. Tuh dibongkar tuh. Oh. Kita senang punya sahabat seperti seorang KDM. Yang tadi ketika berbicara Brahma dan Sudra. Brahma itu berbicara ide, Pak. Sudra itu berbicara orang. Maka duduklah saat ide itu dibicarakan, pergilah saat orang mulai dibicarakan. Kita tadi mendengar sambutan Pak Gubernur yang dibicarakan semuanya ide, Pak. Karena ini karakter orang Brahma, bukan orang Sudra. Yang dibicarakan ide-ide besar. Maka dengan model kepemimpinan seperti ini kita punya optimisme. Apa sih bedanya orang optimis sama pesimis? Saya pikir bedanya cuma sederhana, Pak. Optimis itu orang yang melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Pola out of the box inilah yang kemudian dibutuhkan oleh orang Indonesia. Karena Nabi itu ketika menerima wahyu, Pak, cepat, nggak banyak pikir, Pak. Kerjanya cepat. Saya kasih contoh. Nabi Musa itu ketika mendapat perintah untuk melawan Fir'aun, nggak pakai mikir, Pak. Kalau pakai mikir kan nggak berani. Gimana dia mikir Fir'aun, melawan Fir'aun, sementara Musa itu adalah anak angkatnya Fir'aun. Spontanitas itu datang. Makanya Anda jangan kaget kalau Kang Deddy ini kalau kerja penuh dengan spontanitas. Tahu-tahu di jalan ada pemulung datang dibantu. Ada orang susah tanpa pakai BPJS langsung bawa ke rumah sakit. Kalau pakai protokoler, Pak, belum sampai rumah sakit pasien sudah mati. Jadi kalau ada orang mengatakan KDM itu Pasundan, Wiwitan macam-macam, dia nggak berketuhanan. Salah, Pak. Orang itu ketika punya nalar cepat ketika bekerja. Kenapa? Karena dia meyakini akan ada pertolongan Tuhan di dalamnya.
Makanya beliau berani cepat. Nggak dianggap berkonsultasi, nggak ada urusan. Nggak ada hajian dulu. Karena beliau punya prinsip. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Masyarakat Jabar punya masalah, KDM punya solusi. Wah. Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah ini mau korban, potong leher anakmu Ismail, nggak pakai mikir, Pak. Nggak pakai mikir. Tetapi kecepatan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Tuhan, Allah berikan kejutan kepada Nabi Ibrahim dengan leher Ismail yang diganti dengan seekor domba. Artinya apa? Yang dilakukan oleh KDM dengan segala kecepatannya, akurasinya dan sebagainya. Jangan katakan ini orang yang percaya dengan Tuhan, nikah dengan segoro kidul dan sebagainya. Karena dia meyakini hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertolongan Tuhan itu nyata bagi hambanya yang bekerja dengan ikhlas. Makanya ketika dia dimusuhi, kan lucu Pak. Ide-ide dari Jawa Barat yang musuhi tokoh-tokoh nasional. Saya bilang sama Kang Deddy, a man without enemies is a man without qualities. Kalau manusia nggak punya musuh berarti dia tidak punya kualitas. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Nah itu sudah jelas ya, pernyataan dari Gus Miftah juga sudah jelas ya, bahwa memang pernah juga disampaikan oleh KDM begitu Semeton ya, bahwa yang mencintai apa yang dilakukan sekarang itu ya rakyat begitu, tapi yang membenci apa yang dilakukan beliau sekarang adalah para elit begitu. Ya, ini semakin menarik dan kita akan dengarkan kembali analisa dari seorang yang luar biasa juga Semeton ya. Ini dia videonya. Dalam beberapa hari terakhir, diskursus publik soal pembinaan anak-anak berperilaku menyimpang melalui barak militer di Jawa Barat memancing banyak emosi. Muncul gelombang reaksi dari para pendukung Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, terutama di media sosial. Mereka merespon kritik terhadap kebijakan tersebut dengan pernyataan bernada tajam dan personal. Ah, cuma bisa teori, coba turun sendiri ke lapangan. Ngomong doang, emang kamu sudah berbuat apa untuk anak-anak itu? Coba kamu kumpulkan 100 anak dan praktekkan teorimu. Kalimat-kalimat tersebut barangkali lahir dari semangat membela niat baik Pak Gubernur. Namun, dalam konstruksi negara hukum yang demokratis, sentimen seperti ini tidak dapat menggantikan argumentasi rasional dan norma hukum sebagai dasar kebijakan. Menolak kritik dengan tantangan ad hominem, menyerang personal semacam itu, adalah bentuk delegitimasi terhadap akal sehat, ilmu pengetahuan, dan kerja kelembagaan yang sah. Dalam tata kelola pemerintahan modern, kritik terhadap kebijakan bukanlah tanda permusuhan. Ia adalah bagian dari sistem check and balance yang menjadi fondasi demokrasi. Jadi ketika seorang aktivis, akademisi, anggota dewan, atau lembaga seperti KPAI dan Komnas HAM menyampaikan koreksi, bukan berarti mereka melemahkan niat baik pejabat pelaksana. Justru mereka bekerja untuk memastikan bahwa niat baik itu tidak melenceng menjadi pelanggaran terhadap hak asasi dan prinsip perlindungan anak. Masyarakat harus belajar membedakan antara tidak setuju dan tidak peduli. Beda barang ini. Ketika seseorang mengkritik metode pembinaan berbasis barak militer, ia tidak serta-merta menolak upaya penanganan anak-anak bermasalah. Yang dikritik itu adalah caranya, bukan tujuannya. Dan dalam kerja negara, cara menentukan legitimasi moral dan hukum dari sebuah kebijakan. Saya sekaligus mau menjawab sindiran Kang Deddy kepada KPAI. Kang, KPAI itu bukan lembaga yang bertugas membina anak secara langsung. Perannya mengawasi pelaksanaan perlindungan anak oleh lembaga-lembaga pelaksana kebijakan, baik pemerintah pusat, daerah, sekolah, maupun komunitas sosial. Jika KPAI bersuara, itu karena ia mengemban mandat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk menjamin bahwa setiap kebijakan terhadap anak mengedepankan prinsip best interest of the child. Meminta KPAI untuk turun mengambil peran mendidik anak secara langsung bukan saja tidak tepat, Kang, tapi juga menunjukkan ketidaktahuan terhadap sistem hukum yang mengatur pembagian fungsi kelembagaan di Indonesia. Dalam negara modern, kerja negara tidak bisa disederhanakan menjadi yang turun ke lapangan yang paling benar atau yang mengkritik yang paling salah.
Kita patut menghargai setiap upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak dari jalan yang salah. Namun, kebijakan publik, apalagi yang menyentuh kehidupan dan masa depan anak-anak, harus berbasis pada landasan hukum yang jelas, asesmen psikososial yang akurat, dan pelibatan tenaga profesional multidisipliner seperti psikolog, konselor, pekerja sosial, dan para pendidik. Pembinaan di barak militer, betapapun niatnya baik, tetap harus diuji secara ilmiah dan etik. Apakah benar metode tersebut efektif secara jangka panjang? Apakah itu aman bagi kondisi psikologis anak? Apakah pendekatannya mendidik atau hanya menakut-nakuti? Disinilah posisi kritik menjadi penting untuk mengoreksi potensi penyimpangan dan mencegah efek samping kebijakan yang tidak terlihat di permukaan. Mendorong perbaikan tidak sama dengan melemahkan. Mengingatkan bukan berarti menyerang. Dan membela hak anak adalah tugas kolektif, bukan hanya milik satu orang atau satu lembaga. Dalam ruang publik yang sehat, tidak ada tempat bagi tudingan, cuma bisa bacok. Apalagi jika diarahkan kepada mereka yang bekerja lewat pemikiran, penelitian, dan advokasi hukum. Jika kita ingin masa depan anak-anak Indonesia lebih baik, maka kita harus melibatkan semua suara. Mereka yang bekerja di lapangan, dan mereka yang bekerja melalui nalar dan norma. Thank you. Gubernur daerah yang kerjaannya selalu konten, berkunjung ke sini bikin konten, berkunjung ke sana bikin konten. Gubernur daerah itu tidak serta-merta bisa mengklaim 100% setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan di daerah kepemimpinannya. Kenapa? Karena masih ada bupati dan wali kota yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Wali kota dan bupati membuat kebijakan dan program masing-masing. Bisa diketawain sama bupati sama wali kota. Orang kerjaan gua kok lu klaim. Ketika Gubernur Jakarta membuat kebijakan dan dijalankan melalui program, Gubernur Jakarta bisa mengklaim bahwa itulah hasil kerja dia 100% selama memimpin Jakarta. Jadi kalau ada gubernur yang kerjaannya bikin konten, ya wajar untuk menaikkan value-nya dia, bahwa dia kerja loh. Dan gaya saya pencitraan seperti ini kita sudah hafal banget dan jangan sampai terulang. Oke? Simpelnya begini, kalau Kang Deddy Mulyadi udah masuk podcast bocor alus politik, berarti kerjanya udah benar. Ya, kita tahulah hari-hari ini mana ada gubernur yang dibahas di bocor alus politik. Coba kalian lihat, nggak ada, cuman Kang Deddy Mulyadi doang. Berarti kerjanya udah benar. Mungkin ini sudah menjadi ancaman lah bagi para elit-elit yang gak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena hari ini Kang Deddy Mulyadi selalu menjadi sorotan secara nasional. Mungkin mereka pusing ketika melihat KDM mulu gitu ya. Ya wajar lah. Ini warga Jawa Barat mendukung gubernurnya dengan semua kebijakannya hari ini. Ya wajar kalau misalkan ini menjadi ancaman bagi elit-elit yang gak suka. Berarti kalau gak dibahas bocor halus, kira-kira mereka kerja apa enggak? Coba deh kalian komen. Kang Deddy ada yang nanya tuh, 6 miliar untuk anak nakal, lalu 650 ribu anak yang tak sekolah mau dikemanakan, kata si Gamal. Kata si Gamal kasep-kasep tapi rada blekok juga nah. Boleh gak sih aku sebagai warga Jabar ngejawab pertanyaannya Mang Gamal? Boleh ya? Nih ya Mang Gamal, kalau menurut aku 6 miliar itu kecil untuk Kang Deddy. Bisa aja pakai uangnya sendiri. Tapi kan berpikirnya daripada uang yang 6 miliar itu dipakai korupsi, udah aja dipakai untuk biaya anak-anak nakal di barak, ya kan? Ini aku punya sedikit cerita ya Mang Gamal. Rumah yang aku tempatin ini dulunya itu adalah kebun rimbun banget. Asli rimbun banget. Lalu aku bersihkan. Ya tujuannya supaya bersih kan. Pas saat proses pembersihannya itu banyak banget hewan yang keluar. Cacing, ada ulet, ada kodok. Semakin kebunnya bersih, semakin banyak banget hewan-hewan yang menjijikan tuh keluar. Ada kalajengking, ada ular, ada tikus. Otomatis aku harus membasmi hewan-hewan menjijikan itu supaya rumah aku nantinya bersih, bebas dari hewan-hewan yang menjijikan. Tapi ini bukan perkara kebun ya. Ngerti tuh? Ngerti meureun manya teu ngarti. Nah. Jadi segitu sebentar videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa mencerahkan bahwa apapun yang dilakukan Kang Deddy sekarang ini ternyata menginspirasi begitu. Ada yang langsung
melaksanakan apa yang menjadi kebijakan, mencontohi kebijakan dari KDM. Ada yang malu-malu begitu untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan KDM sekarang adalah hal yang luar biasa. Bagaimana merubah tatanan, bagaimana merubah generasi, bagaimana merubah birokrasi juga di situ ya. Tapi sebenarnya gentalah dalam melaksanakan kebaikan yang sudah orang lain lakukan. Begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.